Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Waalaikumsalam. pengampu mata kuliah Profesor Dr. Ayeti Zainil MA PhD, dan yang terhormat teman-teman yang seperjuangan dengan kami. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berjudul Problematika dan Evaluasi Implementasi UBD sebagai Kepala Sekolah. Dipresentasikan oleh grup yang kedua, yaitu Cindy Widya Gautam, Alfi Syafeni, Kito Rusdianto, Rebia Sabrika, Rece Purnamasari, dan Rianti Aulia Putri. Sebelum itu, apa sih tupoksi kepala sekolah? Tupoksi kepala sekolah itu yang pertama sebagai edukator, yang kedua sebagai manajer, yang ketiga sebagai supervisor, yang keempat sebagai inovator, yang kelima sebagai administrator, yang keenam sebagai leader, dan yang ketujuh sebagai motivator. Baik, sebagai edukator, penerapan UBD masih merupakan sesuatu yang masih baru bagi guru. Hal ini menimbulkan problematika bagi kepala sekolah untuk membimbing dan mendorong guru secara profesional menerapkan UBD karena masih dianggap memberatkan guru. Nah, solusinya adalah kepala sekolah harus bisa memotivasi guru dan mengubah paradigma guru bahwa menerapkan UBD tidak sesulit yang dibayangkan, dan ini justru akan mempermudah guru untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sebagai manajer, apa sih problematika yang dihadapi sekolah atau kepala sekolah sebagai manajer? Problematika yang dihadapi adalah perbedaan pemahaman tentang UBD antara kepala sekolah dan guru. UBD yang terbilang masih baru seringkali menimbulkan kesalahpahaman komunikasi untuk penerapan UBD. Solusinya adalah mendiseminasi cara penerapan UBD dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dengan mengadakan rapat dan juga menyediakan modul yang mudah bagi guru untuk mempelajari. Nah, selanjutnya adalah sebagai supervisor. Sebagai supervisor akan dijelaskan oleh teman kita, um, Alfi. Silakan kepada Alfi. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Rego. Saya akan melanjutkan tupoksi kepala sekolah, yaitu sebagai supervisor. Ini adalah tupoksi yang ketiga, di mana kita tahu dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah itu, kepala sekolah sangat berperan sebagai supervisor yang bermakna kepala sekolah itu memiliki tugas untuk membina dan mengembangkan anggota-anggotanya. Dalam hal ini, kepala sekolah mengembangkan staf-staf yang ada di sekolah dan juga guru-guru agar dapat melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Namun ada beberapa problematika yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam perannya sebagai supervisor, antara lain yang pertama itu ketidakmampuan kepala sekolah untuk memberikan pengarahan, bimbingan, serta pengawasan terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada UBD yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, problematikanya yaitu adanya keraguan dari guru-guru itu terhadap profesionalisme supervisor atau kepala sekolah dalam hal ini dalam menjalankan tugasnya. Dan yang ketiga adalah ketidaksiapan dan ketidakpahaman guru dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan dalam hal ini dari segi administrasi. Lalu dengan kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kepala sekolah lakukan sebagai supervisor? Yang pertama, beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama itu memberikan pelatihan kepada kepala sekolah untuk dapat memaksimalkan pemahaman dan dalam pelaksanaan perannya dalam menjadi supervisor, sehingga dapat melaksanakan perannya itu dengan maksimal. Yang kedua, yaitu meyakinkan para guru dengan menjadikan dirinya itu lebih profesional dalam menjalankan perannya sebagai supervisor. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman kepada para guru akan tugas dan kewajibannya agar dapat berkolaborasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pendidikan. Mungkin begitu dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Elvi. Nah, penjelasan selanjutnya adalah kepala sekolah sebagai inovator yang akan dijelaskan oleh Cindy. Pada saudari Cindy, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan problematika kepala sekolah sebagai inovator understanding by design. Di antaranya, yang pertama, keterlibatan pengalaman tentang UBD. Kepala sekolah sebagai inovator harus memahami tentang bagaimana konsep dan prinsip dari UBD tersebut, sehingga dapat
mengaplikasikan UBD dengan tepat di sekolah. Namun kendalanya jika kepala sekolah kurang memahami tentang UBD, maka pengaplikasiannya dapat menjadi tidak efektif. Yang kedua, kesulitan dalam mengubah budaya sekolah. Nah, budaya sekolah yang dimaksud dalam UBD ini juga dimaksudkan agar adanya perubahan budaya yang terkait dengan staf sekolah, cara berpikir dan bertindak pada guru. Dan yang ketiga, kurangnya dukungan dan sumber daya. Understanding by Design membutuhkan dukungan dan sumber daya yang cukup, seperti buku teks, pelatihan, dan alat bantu mengajar. Kepala sekolah sebagai inovator harus memastikan bahwa sekolah memiliki dukungan dan sumber daya yang cukup untuk menerapkan UBD ini dengan baik. Nah, kemudian bagaimana dengan solusinya? Menurut kami, kepala sekolah sebagai inovator perlu mengadakan forum dan pertemuan untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran dengan kepala sekolah dan guru-guru dari sekolah lain. Jadi, hal ini dapat membantu kepala sekolah untuk mengembangkan pengetahuan keterampilan tentang UBD, melakukan refleksi bersama dan rencana tindak lanjut untuk memperluas cara kinerja UBD yang baik di sekolah. Mungkin seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Cindy. Baiklah, kepala sekolah sebagai administrator akan dijelaskan oleh Saudara Gito. Pada Saudara Gito, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tupoksi kepala sekolah sebagai administrator. Apa sih problematika yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam menerapkan UBD? Ya, problematika yang terjadi kepala sekolah kesulitan dalam merumuskan, menetapkan, dan menerapkan UBD di sekolah karena kurangnya dukungan dan pemahaman guru terhadap pengembangan dan implementasi UBD dalam pembelajaran. George tahun 2005 menyatakan bahwa hanya sedikit guru yang memiliki tekad, keterlibatan, dukungan, dan membuat perubahan yang signifikan terkait penerapan kerangka UBD dalam pembelajaran. Untuk itu perlu dicarikan solusi. Adapun solusi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah adalah sebagai berikut, yaitu melakukan monitoring, evaluasi, supervisi, dan membuat laporan kerja terhadap penerapan kurikulum di sekolah, baik terhadap guru, siswa, maupun karyawan. Selanjutnya, mengevaluasi secara menyeluruh dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antar guru dan tim pengembang kurikulum untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru dalam penerapan UBD. Dengan dilakukan dua solusi ini, bakal dapat meningkatkan atau dapat mencegah terjadinya problematika penerapan UBD dari segi administrator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Gito. Baiklah, penjelasan selanjutnya kepala sekolah sebagai leader yang akan dijelaskan oleh Saudari Richard. Pada Saudari Richard, kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Maaf sebelumnya. Oh iya, mohon maaf pada Saudari Rili. Ya, untuk materi kepala sekolah sebagai leader itu akan saya jelaskan sendiri nanti untuk Putri. Baik, sebelumnya kepala sekolah itu berperan sebagai seorang pemimpin dalam pengembangan kurikulum, sehingga dalam pengambilan keputusan kepala sekolah harus bersikap secara demokratis dan mampu mengarahkan guru dalam melaksanakan tugasnya, lalu menggerakkan guru untuk menyusun rancangan pembelajaran dan mengikuti kegiatan MGMP dan memberikan motivasi serta memberikan teladan yang baik. Nah, dalam menjalankan perannya, kepala sekolah menghadapi beberapa tantangan sebagai seorang pemimpin. Salah satu tantangan yang akan selalu dihadapi oleh kepala sekolah adalah power guru senior. Kenapa ini dikatakan sebuah tantangan? Karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang leader atau pemimpin itu tidak dibatasi usia. Bisa terkadang ada kepala sekolah yang lebih muda lalu menjabat sebagai kepala sekolah, sedangkan di sekolah yang sedang dipimpin itu banyak terdapat guru-guru yang sudah senior. Nah, disinilah terjadi tantangan di mana
kepala sekolah tidak bisa secara leluasa dalam memimpin sekolah karena adanya guru senior yang mendikte segala macam bentuk pengembangan dan perancangan kurikulum. Hal ini terjadi dikarenakan guru senior banyak yang tidak memahami IT dan tidak bisa mengoperasikan teknologi, sehingga apapun kebijakan tentang pengembangan kurikulum yang disampaikan atau yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah itu akan menjadi tantangan baru bagi guru-guru senior, sehingga mereka berpikir terkadang dengan adanya pengembangan kurikulum itu menuntut mereka untuk membuat sesuatu yang baru, sedangkan mereka tidak memahami bagaimana cara menjalankan atau bagaimana cara membuat pengembangan kurikulum tersebut. Nah, yang selanjutnya permasalahannya itu kepala sekolah juga terkadang merasa segan dalam memerintah guru-guru senior yang sudah ada sejak lama untuk mengajar di sekolah tersebut. Sehingga dengan adanya tantangan ini menghambat laju pengembangan UBD di sekolah. Nah, untuk itu ada beberapa solusi yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Yang pertama yaitu kepala sekolah harus bersikap secara disiplin dan tegas. Dalam hal ini perlunya ada penekanan kepada guru dan kepala sekolah tentang tupoksi masing-masing. Jadi ada sinergitas antara guru dan kepala sekolah agar masing-masing dari warga sekolah itu tahu tupoksi yang harus mereka kerjakan. Kemudian kepala sekolah juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah, karena dengan adanya komunikasi yang baik, semua masalah yang ada itu dapat diselesaikan secara musyawarah dan juga mufakat. Kemudian kepala sekolah juga seharusnya menyediakan atau memberikan kesempatan bagi guru-guru senior untuk mengikuti pelatihan terkait keterampilan yang belum dikuasai, sehingga guru-guru bisa melaksanakan atau bisa mengejar ketertinggalan mereka dalam pengembangan UBD. Nah, jika ada kendala dalam merancang pengembangan kurikulum, kepala sekolah harus juga mengikutsertakan guru-guru untuk mencarikan solusinya bersama. Jadi harus menjalin komunikasi yang baik antara guru dan juga kepala sekolah, sehingga dapat mencapai kata mufakat dan juga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Riri. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu kepala sekolah sebagai motivator. Nah, penjelasan ini akan dijelaskan oleh Saudari Rice. Kepada Saudari Rice, kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk tupoksi dari kepala sekolah yang terakhir itu sebagai motivator, dan di mana kita juga menemukan problematikanya, yaitu keputusasaan guru dan juga kurangnya semangat guru dalam menerapkan kurikulum UBD ini, karena guru sudah terbiasa dan merasa nyaman dengan kurikulum yang lama. Kemudian, guru juga sering mengeluhkan setiap adanya perubahan kurikulum, karena dalam mindset-nya dan pemikirannya guru, kurikulum yang lama itu juga belum matang, namun sekarang udah diganti lagi dengan kurikulum yang baru. Nah, inilah yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam tupoksinya sebagai motivator. Nah, solusi yang dapat kita angkat, yang dapat digaungkan oleh kepala sekolah sebagai motivator dalam permasalahan ini, yang pertama, kepala sekolah dapat terus memotivasi guru dan melakukan pembinaan kepada guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD ini. Nah, selanjutnya kepala sekolah juga dapat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pendidik atau guru yang berprestasi dan tetap disiplin terhadap kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Nah, untuk tupoksi yang terakhir, sekian saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Rice. Hadirin, sekianlah penjelasan mengenai problematika dan solusi yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam menerapkan kurikulum UBD. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam